Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muda yang dianggap gembel, tapi justru membuat seluruh pengunjung bandara terdiam. Sebuah kisah yang merubah cara pandang kalian terhadap seseorang. Malam itu, bandara internasional dipenuhi kerlap-kerlip lampu dan hiruk-pikuk suara pengumuman keberangkatan. Para penumpang dengan koper mahal lalu lalang mengenakan setelan rapi, menyatu dalam suasana penuh gengsi. Tapi semuanya mendadak berubah ketika seorang pria muda melangkah masuk melalui pintu keberangkatan. Pakaiannya compang-camping, robek di bagian siku dan lutut. Rambutnya kusut, wajahnya penuh debu, dan sepasang sandalnya nyaris putus. Ia menenteng tas jinjing lusuh yang tampak seperti bekas kantong beras. Ia berdiri di tengah kemewahan bandara seperti noda di atas permadani. Astaga! Itu orang gila nyasar ke bandara, bisik seorang wanita dengan kacamata hitam dan koper Louis Vuitton. Seorang petugas informasi memicingkan mata. Hei, Mas, ini area keberangkatan. Kalau mau ngamen, bukan di sini tempatnya. Tawa kecil mulai terdengar dari arah kafe. Beberapa pengunjung mengangkat ponsel dan merekam. Viral nih kayaknya. Gelandangan masuk terminal internasional, ujar seorang remaja lelaki, sambil menahan tawa bersama temannya. Pria muda itu tetap berjalan perlahan. Tatapannya tidak kosong, melainkan mengamati sekeliling seolah ia sedang mempelajari sesuatu. Tapi semakin lama ia berdiri di dekat area check-in, semakin banyak lirikan sinis mengarah padanya. Seorang petugas keamanan menghampiri dengan nada tegas. Mas, tolong jangan mengganggu penumpang lain. Kalau tidak ada tiket, silakan keluar. Apa dia nyasar dari tempat penampungannya? Celetuk seorang pria berjas sambil menutup hidung. Jijik banget. Lihat bajunya. Sobek semua. Mau naik pesawat? Mimpi. Ucap seorang wanita parubaya di kursi tunggu, lalu mendengus sambil melipat tangannya. Meski seluruh komentar itu menghujani telinganya, pria muda itu tidak menunjukkan emosi. Dia hanya berdiri di depan layar keberangkatan, menatapnya seolah sedang menunggu sesuatu. Dari belakang, seorang ibu yang sedang mendorong koper anaknya menatapnya curiga. Mas, jangan terlalu dekat ya, nanti anak saya takut. Lelaki itu menunduk pelan. Kaki kirinya sempat gemetar sedikit, tapi dia tetap berdiri. Entah karena kesal atau ingin memancing reaksi lebih keras, seorang staf bandara perempuan yang sedang melayani penumpang berteriak nyaring. Kalau nggak punya tiket, minggir. Ini bukan terminal bis. Gelak tawa pun kembali pecah. Seorang pria di ruang tunggu melemparkan selembar uang 2000-an ke arahnya sambil berseru. Nih, buat ongkos balik ke kolong jembatan. Tangan sang pria muda mengepal pelan. Napasnya tertahan. Tapi tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ia hanya mengambil uang itu, meremasnya, lalu memasukkan ke saku bajunya yang robek. Dalam hati, mungkin dia ingin bicara. Tapi tidak malam ini. Belum saatnya. Dunia bisa terus menertawakannya, meremehkannya, bahkan mengusirnya seperti sampah. Tapi semua itu hanya ujian. Karena tanpa mereka tahu, mereka sedang diuji. Dan waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya hina. Suasana bandara masih dipenuhi dengan bisik-bisik dan gumaman. Di pojok ruangan, seorang pria muda dengan pakaian compang-camping berdiri tanpa banyak bicara. Wajahnya masih diliputi debu, rambutnya awut-awutan tertiup angin dari pintu otomatis, dan kaosnya yang pudar tampak seperti baru diangkat dari jalanan. Tadi, beberapa orang nyaris tertawa terbahak ketika pria ini bertanya kepada petugas. Kalau tiket first class ke Singapura, harganya berapa? Ya. Seorang wanita muda yang duduk tidak jauh dari sana mencibir sambil berbisik pada temannya. Mungkin dia pikir ini terminal bus. Petugas wanita di meja pelayanan bahkan menatapnya sinis dan dengan nada sarkastik berkata, Mas, kalau mau ngadem cari tempat lain. Ya. Ini area internasional. Bukan tempat ngamen. Laki-laki muda itu hanya menatapnya sebentar. Tenang. Bahkan tanpa ada sedikit pun amarah di wajahnya. Ia lalu duduk di sudut kursi tunggu yang agak kosong.
Tak satu pun pegawai bandara datang menyapa, apalagi menawarkan bantuan. Yang ada justru orang-orang menjauh, takut tertular kemiskinan yang mereka ciptakan dalam bayangannya sendiri. Namun beberapa menit kemudian, suasana itu seolah diguncang oleh langkah tergesa-gesa dan suara ketukan sepatu kulit yang mendekat cepat. "Permisi. Tolong beri jalan," seru seorang pria dengan jas hitam elegan dan rambut tersisir rapi. Tangannya menggenggam koper hitam matte, sedangkan di sisi kiri, map kulit berlogo Garuda terlihat diselipkan di ketiaknya. Begitu pria berseragam jas itu melihat sosok lusuh di pojok ruangan, ia langsung mendekat cepat dan membungkuk. "Mohon maaf atas keterlambatan saya, Tuan." Lalu lintas menuju bandara cukup padat, ucapnya dengan suara lantang dan penuh rasa hormat. Seketika ruangan menjadi sunyi. Mata-mata yang tadi menatap penuh hina berubah membelalak. Mereka bingung, terheran, bahkan tak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Ajudan itu lalu berlutut di depan pria lusuh tersebut, membuka koper hitamnya, dan menunjukkan sederetan bundel uang tunai yang disusun rapi. Uang pecahan 100.000 dan 50.000 itu bersinar terang di bawah lampu neon. "Dana darurat pribadi Anda, Tuan. Total 1 miliar rupiah, sesuai permintaan. Saya juga membawa dokumen penerbangan khusus, termasuk tiket first class ke Singapura seperti yang Anda minta kemarin. Jet pribadi Anda juga sedang disiapkan, jika Anda berubah pikiran dan ingin langsung terbang dari jalur khusus," lanjut ajudan itu tanpa menurunkan volume suara. Petugas wanita yang tadi mengusir pria muda itu kini berdiri kaku, wajahnya memucat. Seseorang di belakangnya berbisik lirih, "Dia bukan orang biasa, ya?" Pria muda itu tersenyum tenang. Ia bangkit perlahan, lalu menatap para staf dan pengunjung yang kini hanya bisa terdiam. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menatap matanya. Salah satu satpam yang semula sempat menolak pria itu masuk pun kini berdiri membeku. Ia menunduk dalam-dalam, tidak tahu harus berkata apa. Dengan suara lembut, tapi penuh tekanan, pria muda itu berkata, "Tadi kalian bilang aku tidak pantas berada di sini. Bahwa aku hanya gelandangan yang ingin numpang dingin. Ada yang bilang aku cuma cari sensasi. Sekarang aku ingin bertanya." Ia menatap langsung ke mata petugas wanita yang masih terpaku di tempatnya. "Apa standar kalian dalam memperlakukan manusia? Apakah hanya berdasarkan pakaian?" Petugas itu gemetar. Saya tidak tahu kalau, saya minta maaf, Tuan." "Bukan saya yang perlu dimaafkan," jawabnya singkat. "Tapi rakyat kecil yang kalian perlakukan seperti binatang hanya karena tidak tampak mewah." Ia kemudian menoleh pada ajudannya. "Pastikan nama-nama mereka masuk dalam laporan evaluasi kita. Mulai dari bagian pelayanan hingga keamanan." "Akan segera saya siapkan, Tuan," jawab ajudannya sigap. Pria muda itu lalu melangkah ke konter check-in first class dengan kepala tegak, diiringi tatapan malu dari puluhan pasang mata yang kini tak bisa berkutik. Para pegawai yang tadinya berdiri gagah, kini mendadak terlihat kerdil di hadapannya. Seorang pria setengah baya yang dari tadi memperhatikan, berbisik pada anaknya, "Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Kau lihat sendiri akibatnya." Anaknya mengangguk dengan sorot mata yang baru saja belajar tentang makna martabat. Sementara itu, pria muda yang tadi dihina sebagai gelandangan, kini menjadi simbol kebangkitan harga diri. Bukan karena hartanya, tapi karena keberaniannya menguji wajah asli dari pelayanan yang katanya ramah untuk semua kalangan. Dan hari itu, bandara internasional itu tidak akan pernah lupa bahwa mereka pernah mempermalukan seseorang yang jauh lebih berkelas dari apapun yang mereka kenakan. Langkah sang pria muda terus bergema di lorong keberangkatan khusus first class. Di belakangnya, sang ajudan membawa koper dan map dokumen dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu, para pegawai bandara masih menatap punggungnya dengan campuran rasa malu, kagum, dan penyesalan. Di dalam ruang tunggu eksklusif, sang pria duduk di kursi kulit yang mewah. Ia menatap jendela kaca besar, menyaksikan pesawat-pesawat raksasa yang hilir mudik di landasan. Sekilas,
Wajahnya tampak tenang, namun di balik mata itu, ada banyak cerita yang belum terungkap. Ajudannya yang bernama Reno berdiri di sampingnya. Setelah menaruh koper, ia menunduk ringan dan berkata, "Tuan, semua telah siap. Tapi, jika boleh saya bertanya, kenapa Anda masih melakukan ini? Uji karakter seperti ini sudah berkali-kali Anda lakukan." Pria muda itu tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, lalu berujar pelan, "Kau tahu, Reno, aku tumbuh di tengah keluarga yang bergelimang harta. Tapi aku juga tumbuh dengan kenangan masa kecil saat ibuku yang berpakaian sederhana pernah ditolak masuk hotel, hanya karena ia tak mengenakan gaun mahal." Reno mengangguk perlahan. "Saya ingat cerita itu. Waktu itu Anda masih duduk di bangku sekolah dasar, bukan?" "Ya," jawab pria muda itu sambil tersenyum pahit. "Aku melihat ibuku menangis di depan lobi, bukan karena ditolak, tapi karena dipermalukan. Padahal ia hanya ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk ayahku yang sedang ada rapat di hotel itu." Ia menoleh menatap Reno. "Dari situlah aku bertekad. Kalau aku dewasa nanti, aku ingin melihat dunia pelayanan dengan cara berbeda. Aku ingin tahu, apakah orang-orang yang dibayar untuk melayani, benar-benar bisa menghormati siapapun, atau hanya tunduk pada uang dan penampilan luar." Reno menarik napas. "Dan mereka gagal lagi hari ini." Pria itu tertawa kecil. "Sangat gagal." Ia lalu membuka map di pangkuannya. Di sana terdapat lembar-lembar evaluasi, daftar nama, dan video rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang di bajunya sejak pagi tadi. "Aku akan kirim semua ini ke direksi bandara dan kementerian terkait," ujarnya tegas. "Biar mereka tahu, wajah asli pelayanan di tempat ini masih jauh dari kata layak." Reno kemudian bertanya pelan, "Tapi, Anda tak takut, Tuan? Bagaimana jika identitas Anda akhirnya terbongkar di publik?" Pria muda itu menatap lurus ke depan. "Aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin perubahan." Ia lalu mengingat kembali sorot mata pegawai wanita yang tadi memintanya pergi. Sorot mata penuh kesombongan, tanpa sedikit pun empati. "Kalau mereka memperlakukan aku seperti itu, bayangkan bagaimana mereka memperlakukan orang-orang kecil yang tak punya kekuatan membela diri," gumamnya lirih. Reno mengangguk setuju. Di sisi lain, layar informasi bandara menampilkan pengumuman. "Boarding untuk penerbangan first class tujuan Singapura, silakan menuju gate B1. Reno berdiri sigap. "Izinkan saya mengantar, Tuan." Namun sang pria masih duduk, lalu mengeluarkan sebuah dompet kulit usang dari saku bajunya. Ia membukanya, memperlihatkan foto tua. Seorang wanita berjilbab sederhana tengah menggandeng seorang anak kecil di depan gerbang sekolah. "Itu ibumu?" tanya Reno dengan nada lembut. "Ya," jawabnya dengan suara berat. "Perempuan paling kuat dalam hidupku. Ia mengajarkanku satu hal yang tak pernah kulupa, bahwa harga diri bukan soal pakaian, tapi soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia." Ia pun berdiri, merapikan pakaiannya yang lusuh, dan tersenyum kecil. "Ayo, Reno. Mari kita lihat, siapa lagi yang masih harus belajar hari ini." Dan dengan langkah pasti, pria muda itu melangkah menuju boarding gate, membawa lebih dari sekadar koper dan tiket first class. Ia membawa misi. Misi diam-diam untuk membongkar wajah asli dari pelayanan yang penuh kemewahan, tapi mungkin telah kehilangan hatinya. Di dalam kabin first class yang megah dan senyap, pria muda itu duduk di dekat jendela, menatap keluar ke hamparan awan yang perlahan menyelimuti langit. Pramugari menawarkannya minuman dengan sopan, tapi ia hanya mengangguk dan meminta air putih. Tak perlu anggur mahal, pikirnya. Kesederhanaan seringkali lebih jujur dari kemewahan. Di sampingnya, Reno, sang ajudan, membuka laptop dan mulai menyusun laporan kejadian di bandara. Namun pikirannya tak sepenuhnya di sana. Ia sesekali melirik tuannya yang masih tenggelam dalam diam. "Apakah Anda benar-benar yakin ingin melanjutkan misi sosial ini diam-diam, Tuan?" tanya Reno dengan ragu. "Padahal, jika Anda mau, Anda bisa membangun citra besar di media sosial."
Anda bisa menjadi ikon kaum dermawan, seperti para filantropis modern lainnya. Pria muda itu menoleh, senyumnya tenang. Justru karena semua orang suka dilihat saat berbuat baik, aku ingin berbeda, Reno. Aku ingin melakukannya tanpa sorotan. Karena kalau semua harus dilihat, lalu kapan dunia akan percaya pada ketulusan? Reno terdiam, tak berani menimpali. Pria itu lalu mengeluarkan sebuah map besar dari koper kecilnya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang bertuliskan nama yayasan, daftar wilayah terpencil di Indonesia, dan sejumlah laporan riset sosial. Ayahku, sebelum wafat, pernah berpesan bahwa harta bukan untuk menimbun pujian, tapi untuk mengangkat derajat sesama, katanya pelan. Itulah sebabnya aku memilih menyamar. Aku ingin melihat langsung siapa saja yang butuh dibantu, tanpa mereka tahu siapa aku sebenarnya. Reno mengangguk. Tapi risiko tetap besar, Tuan. Banyak yang bisa salah paham. Biarlah, jawabnya singkat. Kalau niat kita baik, Allah pasti jaga. Suara pengumuman dari pramugari menginterupsi sejenak, menginformasikan bahwa pesawat akan mendarat di Singapura dalam 30 menit. Tapi di dalam hati pria itu, ia sudah menetapkan tujuan berikutnya, bukan hanya negeri tetangga, tapi pelosok-pelosok negeri yang seringkali luput dari perhatian. Tiba-tiba Reno teringat sesuatu. Tuan, saya lupa memberitahukan. Setelah kejadian di bandara tadi, seseorang dari pihak manajemen rupanya mencoba mencari tahu identitas Anda. Mereka menghubungi nomor kontak yang Anda tinggalkan. Oh, respon pria itu datar. Mereka panik, dan sepertinya baru sadar siapa Anda. Pria itu tertawa kecil. Lucu, ya. Orang baru sadar pentingnya bersikap sopan setelah tahu siapa yang mereka hadapi. Ia lalu menatap Reno serius. Pastikan kita tidak membalas dendam. Kirim surat evaluasi, tapi tak perlu permalukan siapapun. Kita bukan hakim, hanya pengingat. Reno mencatat dengan hati-hati. Ia tahu, tuannya ini tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Tiba-tiba ponsel Reno bergetar. Ia melihat layar sejenak, lalu berkata, Tuan, email dari tim Jakarta baru saja masuk. Laporan hasil penyamaran Anda minggu lalu di pusat perbelanjaan elit sudah dikompilasi. Pria muda itu mengangguk. Bagus. Setelah Singapura, kita lanjut ke Yogyakarta. Aku dengar, pelayanan publik di sana mulai membaik, tapi tetap butuh pembuktian. Lalu ia memandang keluar jendela lagi, kali ini dengan tatapan lebih dalam. Selama masih ada orang yang dinilai dari sepatu yang dia pakai, selama itu pula aku harus terus turun ke jalan, Reno. Pesawat mulai menukik perlahan, bersiap mendarat. Namun bagi pria muda itu, misi barulah dimulai. Ia bukan sekadar pewaris harta. Ia pewaris prinsip, bahwa kemuliaan seseorang tak pernah ditentukan oleh penampilan, tapi oleh apa yang ia berikan pada dunia, diam-diam, dengan tulus, tanpa pamrih. Bandara Changi yang sibuk tampak berbeda bagi pria muda itu. Bukan karena kemewahannya, tapi karena di sanalah ia bertemu dengan dilema yang tak bisa ia hindari. Hari itu, ia dijadwalkan menghadiri forum sosial bertajuk The Future of Inclusive Business. Ia seharusnya menjadi pembicara tamu dengan identitas samaran. Namun pagi itu, langkahnya terhenti di depan cermin besar di lobi hotel. Ia mengenakan setelan biasa, bukan jas mewah seperti peserta lainnya. Rambutnya sedikit berantakan, dan sepasang sepatu lusuh tetap setia menemaninya. Di balik pantulan cermin itu, dia menatap dirinya sendiri, bukan sebagai pewaris konglomerat, tapi sebagai manusia biasa yang terus bertanya, apakah aku harus tetap bersembunyi? Reno mendekatinya dari belakang. Tuan, panitia ingin memastikan bahwa Anda bersedia tetap tampil sebagai Mr. Surya, identitas samaran Anda. Mereka tak tahu siapa Anda sebenarnya, tapi isu soal kejadian di Bandara Indonesia mulai menyebar di komunitas sosial. Beberapa orang menduga-duga. Pria muda itu menghela napas dalam. Mereka menebak-nebak karena tak percaya ada orang lusuh yang punya suara di tempat seperti ini. Reno mengangguk pelan. Ya, Tuan.
Dunia lebih percaya pada penampilan daripada isi kepala. Pria itu tersenyum miris, lalu melangkah masuk ke ruang forum. Di dalam ruangan berisi para eksekutif dan tokoh sosial dari berbagai negara, pria itu duduk di deretan pembicara. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah pelan ke atas podium. Seluruh mata memandangnya. Ada yang tersenyum simpul, ada yang menyipitkan mata meragukan. Bajunya biasa, sepatunya bukan dari merek terkenal. Bahkan beberapa tamu tampak saling berbisik. Ia mulai bicara dengan suara tenang. Nama saya Surya. Saya datang bukan untuk mengajar, tapi untuk berbagi. Karena saya percaya, setiap manusia, tak peduli tampilannya, berhak didengar. Tepuk tangan terdengar ragu. Ia melanjutkan, saya telah menyamar di berbagai tempat. Dari pasar becek hingga lounge mewah. Saya pernah ditendang keluar dari toko karena dianggap pengemis. Pernah dikasihani, dihina, bahkan difitnah. Tapi justru dari sanalah saya belajar bahwa masalah terbesar bukan kemiskinan, tapi cara pandang kita terhadap orang kecil. Suara di ruangan mulai hening. Dan hari ini, saya ingin meminta maaf. Bukan karena saya bohong, tapi karena saya terlalu lama menyembunyikan siapa saya. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu kecil, nama asli dan jabatan dalam perusahaan keluarganya. Ia angkat perlahan. Saya adalah Alvino Ardiansyah, putra dari mendiang Haji Iskandar Ardiansyah. Saya bukan aktivis, bukan politisi, bukan pula influencer. Saya hanyalah anak muda Indonesia yang ingin tahu, apakah dunia masih punya ruang untuk melihat hati sebelum menilai penampilan. Tepuk tangan membahana. Beberapa orang bangkit berdiri. Bahkan beberapa awak media langsung mengangkat kamera. Reno yang berdiri di belakang ruangan hanya mengusap wajahnya dengan lega. Namun di balik sorak-sorai itu, pria muda itu justru tampak lebih tenang. Ia tahu risikonya, hidupnya tak akan bisa lagi sesederhana dulu. Ia tak bisa lagi menyamar tanpa dicurigai. Tapi satu hal yang membuatnya yakin. Setelah hari ini, mungkin akan ada lebih banyak orang yang menahan tawa saat melihat pria lusuh masuk ke ruangan. Mungkin akan ada sedikit belas kasih sebelum prasangka. Dan mungkin, hanya mungkin, dunia akan berubah sedikit lebih baik. Karena keberanian tak selalu tentang angkat senjata. Kadang, keberanian adalah berdiri di atas podium, melepas topeng, dan berkata, inilah aku, dan aku ingin jadi jembatan. Hari itu, matahari terbit lebih tenang di langit Singapura. Namun di dalam hati banyak orang, masih bergetar gema dari pidato mengejutkan malam sebelumnya. Nama Alvino Ardiansyah, yang tadinya asing, kini mendadak menjadi sorotan media internasional. Sosok pria muda berpakaian compang-camping yang menolak kemewahan, tapi mampu menggetarkan hati para elit bisnis dunia. Di meja sarapan hotel, Reno menyodorkan beberapa koran kepada tuannya. Tuan, Anda masuk headline di 3 negara sekaligus. Judulnya macam-macam. Ada yang bilang, putra konglomerat menyamar jadi gelandangan. Ada juga yang menyebut Anda, pewaris yang menampar dunia konsumtif. Alvino hanya tersenyum. Ia menyesap kopi hangatnya sambil memandangi taman kecil di luar jendela. Aku tidak berniat menampar siapapun, Reno. Aku cuma ingin orang-orang kecil tahu bahwa mereka juga pantas diperlakukan hormat. Reno mengangguk. Tapi sekarang, Anda tahu konsekuensinya. Anda tidak akan bisa menyamar seperti dulu. Semua orang akan mengenali Anda. Alvino menatap Reno serius. Maka dari itu, aku akan ubah pendekatannya. Kita bangun yayasan. Fokus pada pelatihan pelayanan dan etika. Kita kirim tim ke hotel, showroom, bandara. Kita latih mereka untuk melayani dengan hati, bukan sekadar mata. 2 bulan kemudian, suasana di showroom Gucci Jakarta sangat berbeda dari sebelumnya. Senyuman hangat menyambut setiap tamu, tak peduli pakaiannya. Bahkan di sudut ruang, ada poster kecil bertuliskan, jangan nilai dari tampilan. Hargai semua, layani semua. Seorang wanita parubaya dengan kerudung pudar tampak masuk ragu-ragu. Tangannya memegang tas plastik.
Dulu, ia mungkin akan langsung dikejar satpam. Tapi kini, seorang staf tersenyum ramah dan berkata, "Selamat datang, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" Di lantai atas showroom, seorang pria muda mengawasi dari balik kaca. Ia mengenakan jaket biasa dan jeans usang. Di sampingnya, Reno tersenyum sambil berkata pelan, "Tuan, Anda benar. Perubahan memang lambat, tapi bukan berarti mustahil." Alvino mengangguk. "Kita hanya perlu satu hal. Keberanian untuk mulai." Dan begitulah, dari seorang pemuda yang masuk showroom dengan compang-camping, hingga menjadi simbol perubahan sikap dalam dunia bisnis, Alvino membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan soal saldo rekening, melainkan tentang seberapa dalam kita memanusiakan sesama. Karena kadang, satu tindakan kecil, seperti bersikap hormat pada pria lusuh, bisa menjadi jembatan bagi mereka yang tak bersuara, agar dunia tahu, mereka ada, mereka berharga. Dan mungkin, di luar sana, masih banyak, Alvino, lain yang sedang menguji kita, bukan dengan uangnya, tapi dengan mata hatinya.